Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, min tariqati ahli sunnati annahum yadinuna bin nushi lil ummati amatil muslimina. Di antara tariqah, di antara manhaj dari ahlu sunnah adalah mereka senantiasa mereka meyakini di antara bagian dari agama adalah bin nushi lil ummati, menasihati umat. Umat di sini siapa? Amatil muslimin, maksudnya seluruh kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa 'alad du'afai wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Tidak mengapa orang-orang yang lemah, demikian juga orang-orang yang marda, orang-orang yang sakit, demikian juga orang-orang yang tidak memiliki harta, artinya orang-orang yang miskin. Tidak mengapa bagi mereka, maksudnya tidak mengapa kalau mereka tidak berangkat berjihad. Idza nasahu lillahi wa rasulihi. Selama mereka senantiasa menasihati orang kepada Allah dan Rasulnya. Artinya walaupun mereka tidak ikut berjihad, tetap mereka wajib untuk berjihad dengan lisan. Walaupun mereka tidak ikut berjihad berupa jihad perang, namun mereka masih bisa berjihad dengan lisan, yaitu dengan memberikan nasihat. Ma'alal muhsinina min sabil. Sedangkan bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, artinya orang-orang yang mampu berjihad, maka tidak memiliki sabil, tidak memiliki uzur untuk boleh meninggalkannya. Maksudnya ketika ada jihad yang syar'i dan hukumnya fardhu ain, maka tidak boleh mangkir dari jihad. Wajib untuk ikut berjihad selama dia mampu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni dan Allah Maha penyayang. Surat At-Taubah ayat 91. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihatu. Qalaha thalathan. Agama adalah nasihat. Nabi katakan ini sebanyak 3 kali. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah artinya memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentauhidkannya, tidak berbuat syirik sedikit pun, dan menjalankan syariatnya. Kemudian nasihat untuk kitabullah. Nasihat untuk kitabullah artinya memberikan hak-hak dari kitabullah, dari Al-Quran, yaitu dengan mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Wali rasulihi, dan nasihat bagi rasulnya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya dengan membenarkan semua yang beliau kabarkan, menaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Wali a'immatil muslimina, dan juga nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, nasihat kepada ulil amri dengan nasihat yang baik. Wa ammatihim, dan juga nasihat kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, perhatikan di sini beliau Syekh Abdullah Al-Qusair memberikan komentar ini setelah Ibnu Qudamah menjelaskan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Maka seolah-olah di sini Syekh Abdullah Al-Qusair ingin menekankan 2 hal. Yang pertama bahwasanya Ahlussunnah meyakini wajibnya memberikan nasihat kepada ulil amri. Ya, kalau ulil amri itu terjatuh dalam kekeliruan, kepada kezaliman, termasuk juga ke dalam kebid'ahan atau kesyirikan, maka kita nasihati. Kita tidak membenarkan, kita tidak berdiam diri, namun kita nasihati dengan cara yang benar. Dan juga yang kedua, kita juga menasihati rakyat, menasihati umat, menasihati masyarakat untuk taat kepada ulil amri. Dan ini semua dilakukan untuk kebaikan umat. Karena sayangnya Ahlussunnah wal Jamaah kepada umat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk taat kepada ulil amri sebagaimana yang ditujukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ijma'
para salaf ini bukan karena kepentingan siapa-siapa, ya, namun karena Ahlussunnah sayang kepada umat. Karena Ahlussunnah ingin kebaikan kepada umat. Kemudian wa fihi aidan an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam masalah ini juga, dalam masalah nasihat terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yughillu 'alaihinna ay la yajtami'anna hunna wal ghillu." Ada 3 jenis orang yang tidak akan yughillu. Kata beliau, yughillu di sini artinya la yajtami'anna hunna wal ghillu. Artinya rasa ghil, rasa benci dan dengki tidak akan hinggap di dalam diri mereka. Yaitu orang-orang yang ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan nushu liwalatil umuri, dan orang yang memberikan nasihat kepada ulil amri. Waluzumu jama'atil muslimina, dan orang-orang yang berpegang teguh untuk tetap berada dalam al-jamaah. Kemarin sudah jelaskan, al-jamaah artinya kaum muslimin bersama dengan para ulama Ahlussunnah yang berbaiat kepada ulil amri. Berarti luzumul jamaah, luzumu jama'atil muslimin artinya mereka berpegang teguh untuk taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Ini 3 perkara yang kata Nabi tidak mungkin dia lakukan karena ghil, karena benci atau karena dengki. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhudhu ala ashabihi indal bai'ati ala al-islami an-nusha likulli muslimin. Dan Nabi SAW dahulu memegang tangan para sahabat ketika berbaiat. Berbaiat alal Islam, dalam agama Islam ini, untuk bersumpah setia an-nusha likulli muslimin, melakukan nasihat kepada kaum muslimin. Di antara poin baiat yang Nabi ucapkan ketika membaiat para sahabat, baiat artinya sumpah untuk loyal dan setia. Maka ketika Nabi SAW berbaiat kepada para sahabat, bentuknya dengan bersalaman. Kemudian disebutkan poin-poin yang mereka berjanji untuk melakukannya ketika mereka bersumpah setia untuk taat kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah an-nusha likulli muslimin. Mereka berjanji untuk menasihati seluruh kaum muslimin. Wa yubayyinu anna min haqqil muslimi ala akhihi ayansaha lahu idza stansahahu. Dan Nabi juga menjelaskan bahwasanya di antara hak sesama muslim adalah hak sesama muslim kepada saudaranya adalah dia wajib menasihati saudaranya ketika saudaranya meminta nasihat. Menasihatu kalimatun jami'atun tadullu ala ikhlasi niyatin wa hiyazatil khairi lil mansuhi lahu. Dan yang disebut dengan an-nasihah adalah sebuah kata yang maknanya adalah mengikhlaskan niat dan berupaya atau menginginkan al-mansuh bihi, orang yang dinasihati mendapatkan khair, hiyazatul khair, mendapatkan kebaikan. Ini makna dari nasihat. Nasihat artinya mengikhlaskan niat dan mengharapkan orang yang dinasihati itu mendapatkan kebaikan. Wan nushu lil ummati bi ta'limihim al-ilma an-nafi'ah. Dan menasihati umat artinya dengan mengajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang bermanfaat. Wa da'watihim lil amali shalihi, dan mengajak mereka untuk melakukan amal saleh. Wa taubati ila Allahi minal qaba'ihi, dan mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa amrihim bil ma'rufi wa nahyihim 'anil munkari, dan mengajak mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka dari melakukan yang mungkar. Wa nushihim fi ma yastansahuna bihi min umurihim, dan memberikan mereka nasihat sesuai dengan apa yang mereka minta. Min umurihim, dalam perkara-perkara mereka. Wa i'anatihim 'alal khairi, dan membantu mereka, membantu kaum muslimin artinya membantu sesama muslim dalam kebaikan. Wasa'i fi hawaijihim, dan membantu
mengusahakan hajat-hajat mereka, wa taysir ala mu'sirihim, dan memudahkan orang-orang yang sulit di antara kaum muslimin, wa daf'adh dhulmi anhum, dan mencegah kezaliman terhadap mereka, wal akhdhi ala yaday adh-dhalimi minhum, dan di antara nasihat kepada kaum muslimin adalah memegang tangan orang yang zalim, artinya mencegah mereka, wa man'ihi minadh-dhulmi, dan melarang mereka melakukan kezaliman, wa muwasatihim inda masaibihim, dan menghibur mereka ketika mereka mendapatkan musibah, wal farhi bima yasurruhum wa yanfa'uhum, dan ikut merasa senang ketika mereka mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dan yang bermanfaat bagi mereka. Wa du'a'i bi dhahri al-ghaibi bi salahihim wa hudahum wa su'dadihim, dan mendoakan mereka, mendoakan sesama muslim bi dhahril ghaib, ketika dia tidak ada di hadapan kita. Ya, dan doa yang utama adalah mendoakan orang lain ketika orang lain tersebut tidak ada di hadapan kita. Mendoakan seseorang secara diam-diam, yaitu mendoakan agar mereka menjadi orang yang saleh, dan agar mereka mendapatkan hidayah, dan agar mereka mendapatkan su'dat, mendapatkan kemuliaan, wa irsyadihim ila masalihihim ad-diniyati wa dunyawiyati, membimbing mereka untuk mendapatkan kemaslahatan agama, kemaslahatan yang terkait dengan agama, atau kemaslahatan yang terkait dengan perkara dunia, wa mahabbatil khairi lahum, dan menyukai, mencintai atau menyukai kalau mereka mendapatkan kebaikan, wa tarki kulli ma min sya'nihi ihdathul fitnati wa tafriqi bainahum, dan meninggalkan semua perkara yang bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan pertikaian, menimbulkan kesesatan di antara kaum muslimin, dan juga tafriq bainahum, menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Wa taharrasha ba'dhum ala ba'din, dan meninggalkan semua perkara yang membuat mereka saling memprovokasi satu sama lain. Maka ini sifat-sifat Ahlus Sunnah, dan inilah sikap Ahlus Sunnah terhadap kaum muslimin. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling sayang kepada kaum muslimin. Ya, mereka berusaha menasihati kaum muslimin dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan di sini. Termasuk ketika Ahlus Sunnah mewanti-wanti, memperingatkan masyarakat dari kesyirikan dan juga kebid'ahan. Maka itu pun karena ingin menasihati kaum muslimin, karena sayang kepada kaum muslimin, karena menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin, bukan karena ghil, bukan karena dengki, bukan karena benci kepada kaum muslimin. Makanya setelah itu Ibnu Qudamah kembali ke matan, beliau membahas masalah menjauhkan diri dari ahlul bid'ah. Beliau mengatakan, wa minas sunnati, di antara akidah ahlus sunnah adalah hijranu ahlil bid'ah wa mubayanatihim wa tarkul jidali wal khusumati fid dini. Di antara akidah Ahlussunnah adalah hijran. Ya, hijran artinya dari kata-kata hajara yahjuru, artinya taraka wa a'rada, artinya meninggalkan, menjauhi ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah di sini adalah orang-orang yang melakukan bid'ah karena dia tahu itu bid'ah. Dalam keadaan dia tahu itu bid'ah, namun dia tidak mau meninggalkannya. Dan orang-orang yang mendakwahkannya. Ya, orang-orang yang melakukan bid'ah karena dalam keadaan tahu itu bid'ah namun tidak mau meninggalkannya. Dan orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan. Adapun orang-orang awam yang melakukan bid'ah karena enggak tahu, karena jahil, dia tidak paham bahwasanya yang dia lakukan itu bid'ah, maka ini bukan ahli bid'ah, ini orang awam. Itu orang awam yang melakukan kebid'ahan. Maka orang awam bukan kita jauhi, orang awam kita dakwahi. Jadi di antara akidah Ahlussunnah adalah menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah dan membedakan diri dengan mereka.
Artinya tidak boleh menyerupai ahlul bid'ah. Tidak boleh kita melakukan sikap-sikap yang mirip-mirip dengan ahlul bid'ah. Dan meninggalkan perdebatan dan khusumat dan perdebatan dengan ahlul bid'ah fid din dalam masalah agama. Wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ati. Dan meninggalkan nazar, melihat-lihat kitab-kitabnya ahlul bid'ah. Ya, tidak perlu membaca kitab-kitabnya ahlul bid'ah. Ya, termasuk di sini juga tulisan-tulisan mereka yang tersebar di internet misalnya, yang tersebar di buletin, di majalah atau semisalnya, tidak perlu dan tidak boleh melihat-lihat, sekedar melihat-lihat saja enggak boleh. Wal isgha'i ila kalamihim, dan meninggalkan isgha', ya, menceburkan diri, artinya berdalam-dalam berusaha untuk mempelajari perkataan-perkataan mereka. Maka ini tidak boleh bagi orang yang tidak punya ilmu, ya. Adapun bagi ulama yang dia punya ilmu dan dia ingin membantah ahlul bid'ah, ingin membantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah, maka boleh dia mempelajari tulisan-tulisan ahlul bid'ah sebagaimana dilakukan oleh para ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, ya, Al-Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka yang pelajari pendapat-pendapat al-bid'ah untuk dibantah. Nah, namun ini levelnya ulama yang ilmunya mendalam. Adapun orang-orang awam, orang-orang yang baru hijrah, orang yang baru belajar awal-awal, maka tidak diperbolehkan. Wa kullu muhdatsatin fid din bid'atun. Dan semua perkara baru dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kullu muttasimin bi ghairil islami was sunnati mubtada'un. Dan semua label-label yang bukan berasal dari Islam dan juga bukan berasal dari sunnah Nabi SAW, maka itu label yang dibuat-buat, label yang bid'ah. Karrafidati, seperti kaum Rafidah. Ya, istilah Rafidah ini bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari sunnah. Maka ini di sini Ibnu Qudamah menyebutkan contoh firqah-firqah, contoh sekte-sekte, golongan-golongan ahlul bid'ah. Yaitu pertama Ar-Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Wal Jahmiyati, Jahmiyah. Wal Khawariji, Khawarij. Wal Qadariyati, Qadariyah. Wal Murji'ati, Murji'ah. Wal Mu'tazilati, Mu'tazilah. Wal Qurramiyati, Qurramiyah. Atau juga bisa disebut, bisa dibaca Karramiyah. Wal Kullabiyati, dan Kullabiyah. Wa nadhairihim, dan yang semisal dengan mereka. Fahadhihi firaqud dhalali. Maka inilah contoh-contoh firqah-firqah sesat, golongan-golongan yang sesat. Wa tawaiful bid'ah, dan termasuk dan merekalah golongan-golongan ahlul bid'ah. A'adanallahu minha, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari mereka. Kita kembali ke halaman sebelumnya, halaman 89, catatan kaki nomor 1. Tariqatu ahli sunnati fi talaqqi dinihim. Metode atau manhaj Ahlussunnah dalam mengambil agama mereka, dalam mencari sumber agama mereka, sumber rujukan agama mereka, yaitu salaka Ahlussunnati wal Jamaati fi talaqqi dinihim siratan mustaqiman wa sabilan ma'suman nafi'an. Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas suatu metode dalam mengambil sumber rujukan beragama mereka, berupa jalan yang lurus dan jalan yang maksum, artinya jalan yang pasti benar, wa nafi'an, dan jalan yang bermanfaat. Ingat ya, manhaj Ahlussunnah itu pasti benar, maksum. Adapun orangnya tidak maksum. Ya, manhajnya itu maksum, pasti benar, tidak mungkin salah. Adapun orang-orang yang bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah, person-personnya tentunya manusia biasa, bisa keliru, ya, tidak maksum. Fattabi'ul Qur'anal 'azima amalan bi qoulillahi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim dan mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an.
surat Al-A'raf ayat ketiga. Maka sumber rujukan beragama bagi Ahlussunnah yang pertama adalah Al-Qur'an. Wa amilu bis sunnati tahqiqan liqaulil haqqi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka mengamalkan sunnah Nabi dalam rangka mewujudkan firman Allah Ta'ala yang benar. Allah Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Oke, yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah mengambil rujukan beragama dari sunnah Nabi SAW. Waliqaulin Nabi SAW, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagi kalian yang kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'u khairan nasi ba'dal anbiya'i wal mursalin. Dan yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengikuti sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Wa a'zamahum ma'rifatan fid dini. Dan mereka adalah orang-orang yang paling memahami agama ini. Wa hum as-sahabatu radhiyallahu anhum umuman wal khulafa'ur rasyiduna minhum khususan. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara umum dan para khulafa'ur rasyidin secara khusus. Maka yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sumber beragama dari pemahaman para sahabat Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Fasalaku at-tariqa ila Allah Ta'ala mustahibbina hadhihi al-usula al-jalilata. Mereka senantiasa memegang landasan atau pokok-pokok yang agung ini. Maka inilah tiga landasan Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil sumber beragama. Yaitu mereka mengambil dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kalau ada suatu keyakinan, kita tanya, keyakinan ini ada nggak di Al-Quran? Atau ada nggak di As-Sunnah? Ataukah diyakini oleh para sahabat atau tidak? Kalau ada suatu amalan ibadah, kita tanya, ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Ada nggak dalilnya dari As-Sunnah? Adakah para sahabat yang mengamalkannya? Kalau ada suatu akhlak yang dianggap baik, kita tanya, ada nggak dalam Al-Quran akhlak ini? Ada nggak dalam As-Sunnah? Ada nggak para sahabat yang mengamalkan akhlak ini? Demikian seterusnya. Ya. Ini cara beragamanya Al-Sunnah wal Jamaah. Fama ja'ahum mimma qalahu an-nasu aw 'amiluhu aw istahsanuhu wa zinuhu bimi'yaril kitabi was sunnati wa ijma'is sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang dan apa yang diamalkan oleh orang-orang dan apa-apa yang dianggap baik oleh orang-orang, mereka timbang dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa a'immatil huda min ba'dihim, dan juga para ulama, para imam yang membawa petunjuk setelah mereka. Wa hum ahlul qurunil mufaddalati, dan mereka lah orang-orang yang berada dalam generasi terbaik umat Islam. Alladzina hum khairu qurunil ummati, yang mereka adalah sebaik-baik generasi umat Islam. Fama wafaqa hadhihi al-usula qabiluhu wa farihu bihi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada sesuatu yang sesuai dengan landasan ini, landasan di atas ya, sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ya, ini landasan. Ini namanya landasan Ahlussunnah. Kalau ada sesuatu yang sesuai dengan landasan ini, mereka akan qabiluhu, mereka akan terima. Wa farihu bihi, mereka akan gembira dengan hal tersebut.
wa amilu bimuqtadahu, dan mereka mengamalkan konsekuensinya, wa arifu al-fadla liman dallahum alaihi, dan mereka mengakui keutamaan orang yang menunjukkan amalan tersebut. Wa ma khalafaha radduhu, adapun kalau ada sesuatu amalan atau keyakinan yang menyelisihi landasan tersebut, maka radduhu, al-sunnah akan membantahnya, ala man jaa bihi kainan man kana, akan membantah orang yang membawa amalan atau akidah tersebut siapapun dia. Walam yashtaghilu bihi, dan al-sunnah tidak akan menyibukkan diri dengan orang tersebut. Cukup bantah, kemudian tidak akan menyibukkan diri dengan dia. Fastaqamat tariqatuhum, dan mereka akan berusaha istiqamah di atas jalan mereka. Fasalimu min bid'il aqwali al-i'tiqadiyyati wa bid'il a'mali al-mukhalifati. Dan maka mereka pun akan selamat, al-sunnah akan selamat dari bid'ah-bid'ah yang berupa aqwal al-i'tiqadiyyah, yang berupa perkataan atau keyakinan, dan juga bid'ah yang berupa amalan yang mukhalifah, yang menyimpang lima alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, menyimpang dari apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Walam yata'abbadu walam yastahsinu illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Maka al-sunnah tidak akan beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan atau yang disyariatkan oleh Rasulnya. Dan al-sunnah tidak akan menganggap sesuatu itu baik kecuali yang dianggap baik oleh Allah dan juga dianggap baik oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.